Apa yang akan terjadi ketika kita itu nekat galbay pinjol di tahun 2025 padahal itu pinjol-pinjol besar seperti Akulaku, Kredivo, Shopee, ataupun si pinjam pay later, dan apa yang akan terjadi di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang resiko ataupun hal yang bisa kita alami ketika kita nekat galbay di aplikasi pinjol tahun 2025 terkhususkan untuk pinjol-pinjol besar. Nah, di sini saya mau bahas ya. Jadi karena memang banyak banget teman-teman semuanya yang menanyakan galbay pinjol tahun 2025 ini, dari yang nanyain, "Bang, galbay Akulaku aman nggak? Galbay Shopee aman nggak? Galbay Kredivo aman nggak?" Dan yang lain sebagainya. Oleh sebab itu saya buat video ini. Jadi kalau untuk masalah resiko galbay di aplikasi pinjol besar ataupun kecil itu sebenarnya aman-aman aja dan tidak ada resiko yang besar banget buat teman-teman semuanya. Karena memang sebenarnya galbay pinjol itu konsepnya semuanya hampir sama kok. Kayak kita galbay di Finplus, kayak kita galbay di aplikasi Samir mungkin yang bisa dikatakan kecil, nggak sebesar Shopee, atau galbay seperti di Akulaku yang besar, ataupun di galbay di aplikasi yang Danamon ataupun Dana Rupiah dan yang lain sebagainya. Itu kan aplikasi pinjol brand kecil itu sama aja resikonya. Hanya aja memang kalau di aplikasi pinjol yang besar itu DC-nya udah sangat banyak sekali dan luar biasa sekali. Tapi untuk aplikasi pinjol yang kecil itu memang DC-nya nggak terlalu banyak atau penagihannya nggak terlalu ekstrim. Tapi ya nggak beda juga sih saya katakan. Mungkin kalau aplikasi pinjol besar itu ada DC lapangan, kemungkinan besar. Tapi kalau pinjol kecil itu tidak ada DC lapangan. Itu aja sih resikonya. Tidak ada resiko yang berlebih. Kalau masalah aman atau tidaknya ya tergantung bagaimana kalian menyikapi. Kalau kalian itu menyikapinya dengan enjoy dan juga relax dan juga memang udah mentok, ya aman-aman aja. Tapi kalau kalian itu menyikapinya dengan panik, terus kemudian kalian itu menyikapinya dengan stres sampai dengan depresi yang mengakibatkan kalian itu gali lubang tutup lubang, itu yang bahaya ya. Yang paling bahaya di pinjol itu sebenarnya cuma satu ya, yaitu kalian terus-menerus melakukan gali lubang tutup lubang. Andaikan kalian itu stop melakukan gali lubang tutup lubang, tapi akhirnya kalian itu nggak mampu bayar, itu jauh lebih baik daripada kalian terus-menerus melakukan gali lubang tutup lubang. Ini perlu dicatat buat teman-teman semuanya, karena banyak sekali saya sendiri melihat bahwa banyak kan korban pinjol itu bukan mereka yang pinjamnya cuma satu aplikasi aja, tapi lebih dari 2 aplikasi, bahkan lebih dari 5 aplikasi. Itu yang menurut saya perlu diperhatikan buat teman-teman semuanya ya. Jadi nggak ada resiko berlebih. Didatangin DC ya sudah, kita tinggal terima aja. Kalau kita takut dengan terorannya, kita tinggal yang namanya ganti nomor HP aja ataupun ganti WA aja. Kalau didatangin DC ya kita tinggal transparan aja ke keluarga kita, ke orang tua kita, ke istri kita atau ke suami kita. Karena memang kebanyakan orang takut didatangin DC karena awalnya itu pernah bohong di keluarga. Ya dulu mereka nggak tahu ya, mungkin kalian itu nggak pernah bilang kalau kalian itu sudah melakukan pinjol. Akhirnya takut kalau datangin DC karena dulunya nggak pernah bilang ke istri, nggak pernah bilang ke suami, atau nggak pernah bilang ke orang tua. Akhirnya ketika ada DC yang mau datang ke rumah kalian, kalian takut dan panik, akhirnya melakukan gali lubang tutup lubang. Itu sih masalah yang terbesar kalau kata saya. Oke, jadi mudah-mudahan bisa menjawab buat pertanyaan teman-teman semuanya. Karena memang ya aplikasi pinjol itu memang banyak, dan saya kira untuk 97 pinjol yang sekarang resmi pun itu aman-aman aja ya. Oke, mudah-mudahan videonya bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.